Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pagi hari ini, ya, kita akan melanjutkan pembahasan bab 5 ya. Bab 5 tentang GGL induksi ya. Jadi lanjutannya. Jadi kalau minggu lalu saya membahas tentang hukum Faraday, ya, hukum Faraday. Nah, sekarang ini ya penerapannya. Ya, terutama pada ini komponen kelistrikan berikutnya, yaitu yang biasa dikenal dengan nama induktor. Ya. Jadi kalau sebelumnya kan kita udah bahas tentang kapasitor ya di bab berapa itu? Bab 2 ya. Bab 2 kita bahas tentang kapasitor. Kalau kapasitor itu kan bisa menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik ya. Nah ini sama seperti itu tapi dia tidak dalam bentuk medan listrik, melainkan dalam bentuk apa? Medan magnet. Jadi induktornya adalah sebuah alat ya, sebuah komponen listrik yang bisa menyimpan energi listrik tapi dalam bentuk medan magnet ya. Bab ya pokoknya bab 45 ini tentang kemagnetan ya. Kalau bab 1 2 kan tentang kelistrikan ya. Nah itu. Ya. Ya, langsung aja saya share screen PowerPoint-nya ya. Biar nggak rame ini minta tolong yang lupa ini ya, di unmute ini ya mikrofonnya ya. Kalian ada suara burung ini. Coba di ini dulu ya, di di mute ya, biar nggak rame. Oke, di monitor udah nampak PowerPoint-nya ya. Konfirmasi Ya aja. Pak, sudah tampak Pak. Oke, makasih. Mohon maaf ya. Ini konfirmasi dulu ya. Oke, jadi lanjutannya bab 5 tentang induktor ya. Jadi nanti yang akan kita bahas ini ada 5 ya. Ada 5 sub sub bab ya, sub pokok bahasan. Pertama indukansi timbal balik, yang kedua indukansi diri, yang ketiga adalah energi pada induktor ya, bukan konduktor ya maaf ini. Ini adalah energi pada induktor, kemudian rapat energi pada induktor, yang terakhir hukum lain ya. Pokoknya ini pembahasannya pertama tentang induktansi ya, induktansi. Pokoknya 1 2 tentang induktansi. Yang kedua tentang energi pada induktor ya. Jadi 3 4 ini energi pada induktor. Terus yang terakhir itu hukum Lane ya. Hukum Lane ini sebetulnya harusnya dibahas di pembahasan sebelumnya ya, tapi ini kayaknya tertinggal ini. Oke, enggak apa-apa. Jadi kita mulai yang pertama dulu, yaitu tentang ini ya, induktansi timbal balik. Jadi sesuai namanya ya, pasti ada dua gulungan kawat ya, karena namanya timbal balik kan mesti ini kan berpasangan ya. Jadi ini ada dua gulungan kawat ya, atau sebut aja induktor ya. Ada dua gulungan kawat atau kumparan ya. Kumparan satu yang kiri ya, kiri ini kumparan satu, yang kanan ini kumparan dua, katakanlah gitu ya. Gini gitu ya. Nah, kumparan satu ini ada di listrik nih ya. Ini kan ada baterai nih ya. Dari listrik ada baterai sehingga nanti di sini timbul medan magnet. Nah, ini kan timbul medan magnet diberi nama B1. Nah, nanti medan magnet ini kan kena ke kumparan dua ya. Sehingga nanti pada kumparan dua ini akan timbul ini GGL induksi ya. Yaitu pada saat ada perubahan ya. Ada perubahan medan magnet.
Tapi kalau enggak ada ya nggak akan timbul gitu ya. Itu ya. Coba kita bahas dulu ya. Untuk gambar A dulu gitu ya. Jadi pokoknya di gambar A ini kumparan satu ini sebagai ini ya, sebagai penimbul medan magnet ya, sehingga dia akan menghasilkan fluk kan ya. Nah, fluk ini nanti kena ke kumparan 2. Ya, makanya nanti kita sebut dengan nama fluk 21. Fluk 21 itu maksudnya itu adalah fluk pada kumparan 2 yang ditimbulkan oleh kumparan 1 gitu ya, ini loh. Ya, fluk 21 itu maksudnya itu ya. Fluk pada kumparan 2 yang ditimbulkan oleh kumparan 1. Jadi, medan magnetnya dari kumparan 1. Ya, A-nya kumparan 2 karena A yang terkena ya. Jadi, fluk ini nanti masuk ke luas penampang dari kumparan 2. Gitu ya. Karena namanya timbal balik ya, maka nanti terjadi hal serupa, yaitu ini pada gambar ini ya. Kalau pada gambar yang sebelah kanan ini dibalik ya. Jadi dibalik. Jadi yang kumparan 2 ini sebagai penghasil fluk ya. Kumparan 1 yang nanti terkena ya. Yang terkena fluknya. Jadi di sini sumbernya pada kumparan 2 ya. Jadi pada kumparan 2 ini dialiri listrik ya. Berarti saya nanti timbul medan magnet, timbul magnetnya nanti akan menimbulkan GGL induksi pada kumparan 1. Maka nanti kita tulis apa? Fluk 1,2 artinya fluk ini terjadi pada kumparan 1 ya yang ditimbulkan oleh kumparan 2. Ya, berarti medan magnetnya B2 ya. Hanya A1 gitu. Nah, kita bahas dulu yang kasus pertama ya, yaitu yang sebelah kiri ini ya. Yaitu pada kumparan 1 ya. Kita tulis ini kan nanti ya. Fluk 1,2 ya. Fluk pada kawat 1 yang ditimbulkan oleh kumparan 2. Gitu ya. Nah, fluk ini ya kan ditimbulkan oleh arus listrik ya. Ya, jadi bisa kita tulis dalam persamaan ini K2I2 ya. Karena fluk ini ditimbulkan oleh bentar, kayaknya ini kalau seperti ini berarti ini penimbulnya kumparan 2 ya, fluk 1,2 ya. Fluk pada kawat 1 berarti ini untuk kasus yang kedua ini ya, kasus yang sebelah kanan ini ya. Jadi di sini penimbulnya itu kumparan 2 ya, ini oleh kawat 2 ya, oke. Berarti I2 ya, karena pada kumparan 2. Jadi arus pada kumparan 2 ini ya, kayaknya seperti itu ya. Ya, soalnya fluk 1,2 ini ya. Oke. Sehingga nanti GGL-nya timbul pada kumparan 1 kalau gitu ya. Jadi arus pada kumparan 2, GGL pada kumparan 1 ini kan. E1 sama dengan minus N1 D fluk 1,2. Ini hukum Faraday ya. Karena kumparan 1 itu mengandung N1 gulungan ya. Maka nanti dikalikan N ini ya. Nah, fluk 1,2 ini kan ini ya, K2I2 ya. Dimasukkan ke sini, K2I2 ya. K2 itu kan konstanta ya. Konstanta berarti bisa kita keluarkan dari ini kan, dari turunan ini kan. Ini kan turunan ya. D per dt ini kan turunan ya, turunan terhadap waktu ya. K2 itu konstanta ya. Sehingga nanti N1 K2 nanti apa? DI2 per dt ya ini. Ini ya nanti ini. Lah kemudian N2 maaf kok N2 ya. N1 K2 nanti kita beri lambang dengan M. Ya, jadi M itu adalah N1 K2. Nah, nanti jadinya kayak ini nih ya. Ya, ini adalah GGL. Maknanya ini adalah GGL pada kumparan 1. Nah, ini timbul kalau ada I2 yang berubah terhadap waktu kan. Maksudnya ini ya. DI2 per dt itu maksudnya adalah perubahan I2 terhadap waktu. dt-nya kan waktu ya. Jadi makna dari DI2 per dt ini adalah perubahan arus 2 terhadap waktu. Jadi kalau arus pada kumparan 2 berubah terhadap waktu ya, maka timbul GGL pada kumparan 1. Tapi kalau nggak berubah atau konstan ya nanti nggak ada GGL ya.
Nah, sekarang dibalik ya. Dibalik ya. Jadi kita balik yaitu fluknya ini pada kawat 2 yang ditimbulkan oleh kawat 1 ya. Jadi dibalik. Kalau tadi kan fluk 1-2 ini fluk 2-1 ya. Ya. Jadi kalau gitu apa? K1 I1 ya. Soalnya penimbulnya kan kawat 1 ya. Yang terkena kawat 2, jadi GGL-nya pada kawat 2 sehingga nanti ini kan N2 D fluk 21. Ya sama kayak tadi. Nanti K1-nya kita taruh di depan karena konstan kan ini ya. Sehingga nanti jadinya N2K DI1 per DT. Nah, nanti ini kita sebut dengan nama M. Jadi nanti yang terjadi ini kan E2 sama dengan minus M DI1 per DT. Jadi nanti akan diperoleh nilai M ya. Nilai M tadi itu kan kalau yang pertama tadi nilai M-nya kan ini ya. N1 K2 nilai M ya. Terus yang berikutnya ini N2K1. Nah, ternyata N1 kali K2 dan N2 kali K1 itu sama. Sama ya. Maka dia kita sebut dengan nama GGL, apa bukan GGL sih namanya, induksi timbal balik. Ya, karena nilainya sama ya. Jadi mereka saling timbal balik ya. Jadi prinsipnya itu apa? Perubahan pada kumparan 1 ya dapat menimbulkan GGL pada kumparan 2, begitu pula sebaliknya. Ya, perubahan arus pada kumparan kumparan berapa nih? Kumparan 1 ya dapat menimbulkan GGL pada kumparan 2 ya. Jadi saling timbal balik. Dan M itu disebut dengan nama ini induksi timbal balik atau singkatnya itu ini induksi saling ya. Silang, bukan saling ya, maaf. Induksi silang. Silang itu artinya timbal balik ya. Jadi timbal balik, jadi saling ini ya, saling menginduksi ya. Induksi silang. Itu ya, maknanya gitu ya. Jadi nilai M ini adalah induksi pasangan ya dari kumparan 1 dan kumparan 2. Jadi mereka saling ini bisa saling memberikan pengaruh antar satu sama yang lain. Jadi bisa menimbulkan GGL antar satu sama yang lain. Kemudian berikutnya adalah induksi diri. Nah, kalau ini lain lagi. Kalau ini kumparannya tunggal ya. Jadi kumparan tunggal. Ya, karena kumparan tunggal berarti kan ya tidak ada N1, tidak ada N2. Tidak ada I1, tidak ada I2. Terus tidak ada fluk 1-2 dan tidak ada fluk 2-1 gitu ya. Gitu. Sehingga nanti jadi gini, prinsipnya itu gini. Jadi kalau ada perubahan arus pada kumparan ini, maka nanti akan timbul GGL pada kumparan ini sendiri ya. Yang disebut dengan nama induksi diri. Jadi dia menginduksi dirinya sendiri ya. Jadi menimbulkan GGL pada dirinya sendiri kalau ada perubahan arus gitu ya. Kalau tadi kan pada pasangannya ya. Kalau ini pada dirinya sendiri. Nah, untuk yang dirinya sendiri itu lambangnya lain ya. Lambangnya adalah L, L besar. Kalau tadi kan induksi silang ya, itu kan lambangnya M ya. M itu induksi silang. Kalau L itu apa? Induksi diri. Nah, itu. Sehingga nulisnya nanti jadi gini. Epsilon sama dengan minus L DI per dt. Jadi nggak perlu epsilon 1, epsilon 2, nggak perlu I1, I2 ya. Terus pakai L. Nah, ini adalah. Terus kok ada hukum dan iya, soalnya tanda negatif ya. Negatif itu ada, maksudnya itu berlawanan ya. Nanti kita bahas di bagian akhir ya, hukum lainnya itu. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya ya, kita akan lebih banyak membahas induksi diri ya. Jadi nanti induksi diri kita beri nama induksi gitu aja ya. Jadi nanti untuk selanjutnya kita akan lebih banyak membahas induksi diri. Induksi silang hanya sebagai ini aja, hanya sebagai pengantar ya. Sebagai pendahuluan ya. Jadi nanti kalau saya ngomong induksi itu maksudnya induksi diri ya, atau huruf L.
Ya, bukan apa? Bukan M ya. Satuan dari induktansi itu adalah Henry. Ya, satuannya Henry. Ya kayak kemarin kan ada namanya kapasitansi ya. Kapasitansi kan kapasitor ya. Satuannya farad. Kalau sekarang induktansi satuannya Henry. Ya itu ya. Nah, terus kemudian kalau kemarin ya, eh, sebelumnya ya di bab 2 itu kan kapasitor ya itu punya kapasitansi ya sehingga dia bisa menyimpan energi listrik. Nah, ini ada yang tahu nggak berapa energi yang tersimpan dalam kapasitor? Biar nanti nyambung dengan yang kita bahas berikutnya ya. Sambil ingat yang kita bahas di bab 2 sebelumnya ya. Ya, seperti biasa kalau mau jawab sebutkan nama sama ininya ya. Apa departemennya ya. Berapa bagaimana atau rumusnya ya, rumus energi yang tersimpan dalam kapasitor itu bagaimana? Energi dalam kapasitor. Itu kalau nggak salah ditanyakan di ini ya, di ETS kemarin ya. Dan saya lihat jawabannya ya hampir semuanya benar ya. Tadi harus tahu kalau saya tanya ulang di sini ya. Kalau nggak tahu berarti kemarin bukan dari pekerjaannya sendiri itu ya. Ayo gimana? Energi yang tersimpan dalam kapasitor itu bagaimana? Energi yang tersimpan dalam kapasitor itu bagaimana? Rumusnya. Saya lihat jawaban kalian hampir semuanya benar ya. Hanya sedikit saja, mungkin beberapa orang aja yang salah menjawabnya. Di ETS maksudnya. Nah, sekarang saya tanya langsung ini ya, di perkuliahan ini. Bagaimana energi yang tersimpan dalam kapasitor? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, silakan. Nama ya. Saya Citra Ilyasari Hmm, dari Citra ya, Departemen Teknik Kimia. tekimnya. Itu rumusnya Nah, setengah CP kuadrat, bukan, Pak? ya, setengah CP kuadrat ya. Ya, C-nya kan kapasitansi ya, P-nya kan tegangan ya. Ya. Pak. Nah, sekarang kalau induktor, ini yang warna oranye ini, yaitu apa? Setengah LI kuadrat, kan hampir sama ya. Kalau kapasitor apa? Setengah CP kuadrat. C-nya kan kapasitansi ya. Kalau L ini apa tadi? Induktansi tadi ya. Induktansi diri maksudnya ya. Jadi nanti berikutnya dirinya nggak usah disebutkan, karena nanti kita akan lebih banyak membahas induktor tunggal ya. Nah, ada lagi yang berbeda. Kalau kapasitor kan tegangan ya. Tegangan kan, karena dia tidak apa itu listrik ya. Listrik, jadi listrik statis, jadi nggak ada arus. Nah, kalau induktor ini kaitannya dengan magnet. Magnet itu arus ya. Kalau nggak ada arus kan nggak ada magnet ya. Kemarin kan kita ngomong gitu kan. Jadi magnet itu timbul kalau ada arus. Kalau tegangan saja ya nggak akan ada magnet ya. Jadi setengah LI kuadrat. Nah, itu bagaimana nyarinya? Nah, ini. Jadi kita mulai dari ini ya, rumus tadi ya. Rumus GGL pada induktor ya, yaitu apa? E minus L DI per dt tadi ya. Rumus yang barusan saya bahas. Lah kita tahu daya itu kan tegangan ya. Tegangan kali arus, katakanlah gitu ya. V kali I. V-nya itu GGL-nya tadi ya. Misalkan gitulah. Ya. Lalu E-nya itu kan L DI dt ya. Jadi minusnya kita abaikan dulu ya. Kita nggak bahas minus. Minus itu kan menyatakan arah ya sebetulnya ya. Jadi nanti ini L DI dt ya. Nah, kemudian ini kan daya ya. Lah kita tahu daya itu kan ya usaha per waktu ya. Ya usaha dibagi waktu itu kan daya. Nah gitu ya. Jadi usaha dibagi waktu itu daya. Cuma di sini kan berhubung nggak konstan ya, maka nanti kita akan integralkan ya. Ya karena nggak konstan ya, dayanya itu nggak konstan. Kalau konstan kan tinggal dikalikan itu ya. Jadi nanti ya dayanya ini kan ini ya, L I D I per dt. Ya. Jadi di sini
arusnya kan nggak boleh konstan ya. Kalau arusnya konstan, nah berarti kan nggak ada GGL. GGL kan timbul kalau ada perubahan arus gitu ya. Makanya kita nanti untuk mencari energinya nggak bisa. P kali T nggak bisa kan. Energi itu kan daya kali waktu ya. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena dayanya nggak konstan. Sehingga harus kita integralkan ya. Jadi nanti energi itu ya integral P dt ya. P kali dt. Dt itu elemen waktu. Terus diintegralkan. Jadi P-nya kan ini ya. Li di dt ya. Ini kan. Ini kan. Li di dt ya. Nanti kita kalikan dt ya. Jadi nanti ini ya. dt-nya kan nanti sama ini kan. Ya nanti. Nanti ini. Li di gitu kan. Karena ini kan. Ini kan. dw per dt itu ya. Nah, ini integralnya ini L-nya kan konstan ya. L itu kan induktansi konstan. Jadi nanti I integral DI itu sama kayak X integral DX ya. X integral DX kan setengah X kuadrat. Jadi I integral DI ya setengah I kuadrat atau nanti jadi ini ya. Jadi itu ya. Jadi nanti kita dapatin bahwa energinya adalah setengah LI kuadrat. Ya. Jadi itu. Jadi kesimpulannya apa? Sebanding dengan kuadrat arus. Jadi kalau arusnya kuat, energi yang tersimpan itu kuat. Karena arus kuat berarti kan magnetnya kuat ya. Karena dia menyimpannya dalam bentuk magnet ya. Nah, dalam magnet itu kan kaitannya dengan arus gitu ya. Kalau listrik kan kaitannya dengan potensial ya, tegangan. Itu ya, itu energi yang tersimpan. Kemudian kalau rapat energi, ya, kalau rapat energi berarti kita bagi dengan volume. Jadi kita bagi dengan volume dari induktor tersebut. Nah, tadi energinya kan setengah L kuadrat ya. Kita bagi dengan volume. Katakanlah misalkan seperti ini ya, A itu penampangnya ya. A itu penampang dari induktornya, L itu adalah panjangnya ya. Ya, gitu kan. Ya. Nah, di sini apa? L-nya ya. L kita ganti dengan N flux per I ya. Kenapa kok begitu? Ya, nanti bisa kita lihat. Jadi L kita ganti dengan apa? N flux per I itu dari rumus apa? Itu dari rumus ini. Ini loh, nah ini loh. Mana tadi? Ini ya. Ini loh. L sama dengan ini kan. L sama dengan apa? N flux per I ini ya. Ini ya. L sama dengan N dikalikan flux dibagi I. Ke situ. Ya, nanti itu ya. N flux per I. Flux itu adalah B kali A ya. Medan magnet yang ditimbulkan oleh induktor itu sendiri dengan luas penampang induktor itu sendiri gitu ya. Sehingga nanti A-nya kita coret ya, hilang, saling menghilangkan ya. Terus I-nya yang di sana pangkat 2, sini pangkat 1 ya. Gitu ya, sehingga nanti hasil akhirnya kan ini. Setengah ini kan N kali B ya. Terus ini ada L itu ya. Nah, itu. Terus di sini ada I ya. I. Ini kan arusnya ya. Nah, arus pada kumparan ya, kita tahu ya. Arus pada kumparan ya. Itu kan nanti bisa kita ganti dengan ini. Ini loh, dari rumus ini ya, ini loh. Ini kan rumus pada ini ya, solenoid ya. Bahwa B itu sama dengan apa itu? B sama dengan ini ya. Mu0 IN per L yang kita bahas di bab berapa ini? Bab kemarin ya. Bab 4 kemarin ya. Bab 4 kemarin ya. Ya, atau nanti I bisa kita ganti dengan ini kan, dari sini kan. I tadi kan B kali L ya dibagi mu0 ini dari sini kan nanti I. Nah, itu I itu kita yang di sini kita ganti dengan itu ya. Jadi I-nya kita ganti dengan IBL mu0N ya. Sehingga nanti L-nya kecoret ya. Sehingga nanti jadinya N-nya juga kecoret ini ya. Sehingga nanti jadi ini ya. B-nya di kuadrat ya. B kuadrat gitu ya. Per 2 mu0. Nah, ini. Jadi rapat energinya itu
sama dengan B kuadrat dibagi 2 mu 0. Ya, jadi bergantung sama B-nya ya. Kuadrat dari ininya, kuadrat. Dan ini berlaku umum. Berlaku umum maksudnya itu tidak hanya berlaku untuk selenoid ya. Ini kan selenoid ya. Berlaku juga untuk toroida, berlaku juga untuk kawat lurus, berlaku juga untuk kawat melingkar. Jadi ini berlaku lebih umum ya daripada yang di atasnya kan ya. Jadi rumus rapat energi berlaku lebih umum gitu. Itu berlaku untuk semua ya, semua sumber medan magnet. Maksudnya itu. Oke, berikutnya kayaknya lebih banyak membahas soal-soal ini. Sepertinya sih. Sepertinya ya benar kan. Nah, lebih banyak membahas soal-soal. Jadi sebetulnya bab ini teorinya nggak terlalu banyak ya. Ya nih soal-soal semua ini. Lebih banyak ini. Nah, soal semuanya. Lebih banyak bahas soal-soalnya ya. Jadi teorinya cuma sedikit. Oke, kita ini N aja ya. Tadi nomor. Tadi halaman berapa tadi? Tadi ini ya. Oke, jadi misalkan ada soal kayak gini ya. Sebuah selenoid terdiri 500 lilitan ya. Panjangnya 8 cm. Bila arus dalam selenoid berubah ya dari 0, dari nggak ada sampai 2,5 ampere ya dalam waktu 0,35 detik. Besar GGL yang terinduksi adalah 0,05 volt ya. Jadi GGL-nya diketahui ya. Terus ditanyakan apa? Induktansinya berapa, luas penampangnya berapa. Ya, jadi tanya L-nya ya, induktansinya. Nah, rumusnya kan ini ya, bahwa E sama dengan minus L DI dt. Ya, kita ganti aja pakai delta ya, karena ini kan waktunya cukup panjang ya, 0,35 sekon. Jadi kita ganti delta. Kalau D itu kan singkat ya, singkat sekali ya. Ya, sehingga nanti nah ini tadi berapa ini? 0,05 volt ya. L-nya ditanyakan kan. Terus berubah dari apa? Dari 0 sampai 2,5. Jadi arus akhir dikurangi arus awal ya. Waktunya berapa? 0,35. Ya, sehingga nanti kita dapatkan L sama dengan ini ya, 0,05 kali 0,35 dibagi 25 itu nanti jawabannya berapa? 0, ya, 0,007 Henry atau mili ya, mili kan, soalnya 0,00 itu kan mili ya, 1/1000. Jadi 7 mili Henry itu. Nah, kalau tanya luas penampang, berarti kan tanya A besar ya. A besar bisa kita cari dari ini, dari rumus induktor tadi, bahwa L sama dengan N flux per I. Ya. Fluxnya kita ganti dengan B kali A. Nanti A-nya kan bisa kita cari ya. B-nya bisa kita cari dari ini, B untuk ini kan, B untuk induk apa selenoid ya. B untuk selenoid panjang, ini dianggap selenoidnya panjang ya. Mu 0 I N per L. Ya, dianggap selenoid panjang ini. Sehingga nanti ini mu 0 N kuadrat A per L ini ya. Intinya sih ini ya nanti ya. Kalau diuraikan ya. Jadi induktans gini maksud saya. Pokoknya inilah rumus untuk induktansi ini ya. Ini saya ginikan aja deh. Waduh nggak bisa ya. Ini ya, ini ya. Jadi rumus untuk apa? Induktansi selenoid panjang itu ini. Ini sudah rumus. Kalau rumus jadinya ya. Untuk induktansi untuk selenoid panjang itu ini mu 0 N kuadrat A dibagi L ya. Dengan cara nanti Pak selenoidnya dianggap apa? Sangat panjang ya. Ya, sehingga nanti dari sini kan kita bisa hitung A-nya ya. Dari rumus ini ya, rumus induktansi selenoid panjang. Ya ini nanti A L dibagi mu 0 N kuadrat dari rumus ini loh ya. Kan L dikalikan L lalu dibagi ini kan mu 0 N kuadrat. Masukkan ini angka-angka aja ya. Tadi 7 milihenry. Ya, terus N-nya tadi berapa? N-nya 500 tadi ya.
Oh ini, maaf, L-nya berapa? 8 cm ya. 8 cm ini diubah ke senti. Mu0 itu 4pi 10 min 7 ya. Ingat-ingat ya. Mu0 itu sama dengan 4pi 10 pangkat minus 7. Sama kayak epsilon 0 ya. Epsilon 0 berapa? 8,85 10 pangkat minus 12. Itu kalau epsilon 0 di kelistrikan ya. Kalau di kelistrikan kan ada epsilon 0. 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Namanya apa itu? Permitivitas ruang hampa. Nah, kalau sekarang namanya permeabilitas ruang hampa, mu0. Sama dengan ini, 4pi 10 pangkat minus 7 ya. E-nya 500. 500 kuadrat gitu ya. Sehingga nanti ketemunya ini nanti 5,6 10 minus 3 pi atau ini meter persegi ya. Meter persegi kalau diubah ke sentimeter persegi ya ini ya. 56 dibagi pi ya. 56 dibagi pi katakanlah pi itu sekitar 3 koma ya. Berarti berapa ya? Katakanlah 56 ini bulatin aja 60 ya. 60 dibagi 3. 60 bagi 3 20 ya, hampir lah. Mendekati 20 ya. 20 cm persegi. Kira-kira itu aja ya. Terus berikutnya lagi. Kalau ini sepertinya indukansi silang nih ya. Soalnya ada dua ini ya. Ada dua apa? Ada dua kumparan ya. Kumparan besar sama kumparan kecil ini ya. Ini kumparan besarnya yang digambarkan garis ini ya. Gambarkan garis. Ini yang kumparan kecil yang di dalamnya ini ya. Titik ini maksudnya arus listriknya ya. Arus listriknya keluar dari kertas. Kalau silang yang di bawah ini arusnya masuk kertas ya. Kan muter dia ya. Jadi di atas itu keluar, nanti di bawah masuk ya. Ke atas lagi keluar, di bawah masuk gitu kan. Berupa gulungan kawat ya. Nah ini, jadi ada selenoid panjang 200 lilitan 3 cm ya. Itu yang besar ya. Terus di tengahnya ada selenoid kecil ya. 100 lilitan 2 cm ya. Tentukan besar keinginan induksi dan arus induksi dalam kumparan untuk T 2 detik ya. Apabila arus yang mengalir pada selenoid adalah 3T. Jadi yang besar itu ya. Yang besar itu selenoid. Yang kecil disebut dengan apa? Kumparan. Sebenarnya sama-sama selenoid ya. Sama-sama selenoid. Jadi karena ini ada dua, maka nanti indukansi silang ini ya. Nah, ini M. Ya, ini kan penimbulnya ini kan gulungan besar ya. Kumparan besar. Yang terkena kumparan kecil ya. Jadi flux 21. Jadi ini N2, flux 21, I1 ya. I1-nya pada kumparan besar ini kan. 3T plus T kuadrat ini pada kumparan besar ini. Nah, fluknya nanti ini ya. B1A2. Karena dianggapannya kumparan sangat panjang, maka B1 diganti ini kan, mu0 I1 N1 per L. Ya. Lalu kemudian N-nya ini adalah N1 per L ya, untuk kumparan besar, kumparan 1. Lalu kita masukkan ya. Ini kan 200 lilitan per senti yang kumparan besar tadi ya. Tadi 20 lilitan per meter diubah satuan aja ya. Maka nanti N2-nya berapa? 100 ya. N2 itu yang kumparan kecil itu ya. N1 yang kumparan besar. mu0 4pi 10 pangkat minus 7 dan nanti N-nya kan 2000 ya. A2 kan dia berapa cm? 2 cm ya. Tapi diameter kan lingkaran ya. Dari 1/4 pi d kuadrat, 1/4 pi ini 2 cm ya. Nah, itu. Sehingga nanti ketemu ini 8 pi kuadrat kali 10 minus 5 Henry. Ya kecil banget ya. 10 pangkat minus 5 ya. Mungkin pakai satuan mikro ya. Mendekati minus 6 lah, mikro Henry nanti. Itu ya. Jadi ordernya mikro Henry itu. Atau kalau diubah ke mikro ya nanti ini 0,8 pi kuadrat mikro Henry. Kan 10 minus 6 ya. Kemudian kalau ditanya pertanyaan kedua ya, berapa E2-nya kalau arusnya berubah mengikuti persamaan ini ya. 3T plus T kuadrat ya ini 8pi 10 minus 5 ini diturunkan ya. Ini kan turunan ya. Turunan arus terhadap waktu. Jadi turunan dari 3T kuadrat. 3T plus T kuadrat. Turunannya adalah 3T ditambah 2T. Tuh. Ditanyakan pada saat T-nya berapa.
2 ya, 2 detik ya. Jadi ini minus 8 pi kuadrat kali 10 pangkat minus ditambah 3 plus 2 kali 2, 4 ya. Nanti jawabannya apa? Minus 9,6 milivolt. Itu ya jawabannya. Terus apalagi soal berikutnya lagi. Oh, ada pertanyaan lagi ya, apa ini? Apabila arus yang mengalir pada serta oh, tanya arusnya ya. Kan tegangannya ya. Arusnya bagaimana? Kita gunakan hukum Ohm ya. Arus adalah tegangan dibagi R ya. Tegangannya dari ini kan. Ya, bagi tahanannya. Jadi berapa? 64 miliampere. Ya, 10 minus 3 soalnya. Oh, kuat sekali ya, 64 miliampere. Besar sekali. Cukup besar itu. Nah, terus soal berikutnya lagi ya. Di tengah-tengah kumparan yang jari-jarinya 3 cm, panjang 10 cm ya. Dan terdiri dari 500 lilitan ya. Terdapat kumparan kecil yang berjari-jari 2 cm. Panjang kumparan kecil ini 4 cm dan terdiri. Berarti ini tanya ini ya, induktansi silang ya. Ya 3 cm, 10 cm itu yang kumparan besar. Sama kayak tadi nih sepertinya ya, soalnya ya. Ada kumparan besar, kumparan kecil gitu ya. Kumparan besar jari-jarinya 3 cm, panjang 10 cm, 500 lilitan. Sebenarnya yang kumparan kecil itu 2 cm, 4 cm ya. Jari-jarinya 2 cm, panjangnya 4 cm ya. Dan 50 lilitan ya. Pertanyaannya sepertinya mirip dengan tadi ya, tanya induktansi silang ya. Silang ya, yang benar silang bukan saling tadi. Induktansi silang ya. Benar. M berarti. Terus kalau arusnya berubah sekian, GGL berapa ya? Terus tanya rapat energinya ini. Pertanyaan yang lain ini, rapat energi ya. Nah, ini ya, jadi cara ngerjakannya sama kayak tadi ya. M adalah ini kan, N fluk per I ya. N2 fluk 21 I1. Kenapa? Karena penimbulnya kan kumparan 1 ya. Gitu. Lalu ini kan fluk 21 berarti apa? B1A2 ya. Karena B1 penimbul ya. A2 yang terkena. 1 itu yang kumparan besar ya. 2 itu yang kumparan kecil ya. Terus B-nya diganti ya. Diganti dengan ini nanti ya. Nah, ya sama kayak tadi. Nah, ini ya. Nanti diperoleh ini ya. Ini adalah rumus induktansi silang ya. Ini ya. Dari silang dari apa kumparan 1 ke kumparan 2 ya. Nah, ini kan N2, N1, A2 soalnya ini dari kumparan 1 ke kumparan 2 ya. Ya, kalau dimasukkan ya semuanya ya. Mu0 4 pi 10 pangkat min 7, N2 kumparan kecil 50 ya, N1 kumparan besar 500 ya. A2 berarti yang kumparan kecil ya, di seperempat pi jari-jari dari, maaf, bukan jari, diameter ya, diameter dari kumparan yang kecil ya. L1 kumparan besar gitu kan ya. 0,1. Nanti dapatnya ini ya. Pi kuadrat ya sama ya, kodenya mikrohenry minus 5 ya. Minus 5 kan ya mendekati minus 6 lah. Terus GGL-nya ya sama kayak tadi ya, M DI1 per dt ya. DI1 per dt-nya di soal disebutkan ya, berapa itu DI1 per dt. Ini ya, di soal disebutkan berubah ini 0,5 ampere per detik ya ini kan. Jadi 0,5 ampere per detik. Jadi DI1 per dt itu ini 0,5 ya. Nanti jawabannya ini 0,05 milivolt. Ya, terus kemudian pertanyaan yang lain itu tanya ini, pertanyaan yang C ini ya. Tadi ada berapa pertanyaan tadi? A, B, C ya. Oh, ini salah tulis ini ya. Harusnya ini C ya. Hitunglah rapat energi di dalam kumparan besar bila arus yang lewat 0,1 ampere. Ya, berarti rapat energi tadi rumusnya kan B kuadrat per
2 mu 0 ya. B-nya kan ini ya, mu 0 I1. Nah, ini. Ya, dibagi 2 mu 0. Ya, jadi B-nya diuraikan. B-nya itu kan selenoid nih. B apa? Mu 0 IN per L ya, untuk kumparan besar ya. Gitu. Mulanya kecoret ya, coret. Oh enggak ya, coret enggak ya. Ini kan pangkat 2 ya, ini pangkat 1. Jadi pangkat 2 dibagi pangkat 1. Ya, pangkat 1 jadinya nanti ya. Jadi ini mu 0 ini. Nanti jadinya ini kan. Dimasukkan angkanya ya. 4pi 10 min 1, harusnya kan 0,1 ampere ya. N1 tadi yang kumparan besar 500 ya. L1 panjang kumparan besar 0,1 meter ya. Dibagi 2 ya, sehingga nanti ketemu ini ya. 5pi kali 10 pangkat minus 2 joule per meter kubik. Karena rapat energi ya, per meter kubik jangan lupa ya. Karena dibagi meter kubik. Nah itu ya. Terus soal lagi ya. Sebuah loop persegi dengan N lilitan ya. Jadi ini ada N lilitan ya, cuma di sini digambar 1 ya. Nanti tinggal dikalikan aja ya. Cuma digambar 1 ya, di arus. Jadi ini ada I2 sama ini kawat lurus panjang ini ya. Ya, harusnya adalah I1 ya, kayaknya I1 ini ya. Ya, terus itulah induktas. Jadi ini kalau tadi kan kumparan-kumparan, sekarang ini enggak ini ya. Kumparan dengan kawat lurus ya. Kumparannya ini ya. Kumparan tipis ini ya, ini kumparan tipis. Bentuknya kotak ya. Kalau tadi yang kita bahaskan selenoid ya, selenoid itu kumparan tebal. Mungkin ini anggapannya kumparan tipis ini ya. Selenoid, lah ini kawat lurus. Ya, di sini tanya itunya ya. Berarti kalau gitu, kalau seperti itu berarti penimbulnya berarti I1 ya. I1 kan ada arus ya. Sama-sama ada arusnya ini ya. Oh ya, jadi bisa saling ini ya. Jadwalnya ada arusnya ini ya. Ya, jadi kalau ini berarti apa? Kalau seperti ini berarti kan fluk 21, berarti penimbulnya 1 ya. Yang terkena fluk adalah kumparan 2. Kumparan 2-nya kan ini ya, kotak ini ya. Yang bentuk loop kotak. Nah, berarti nanti kita akan nyari ya. Apa ini? Ini dilangsung ini ya, nggak dijelaskan. Jadi prinsipnya ini loh. Kita akan nyari fluk 21. Fluk 21 adalah fluk yang ditimbulkan oleh kawat lurus ya. Jadi kalian kan udah tahu ya bahwa kawat lurus ya nanti akan menghasilkan medan magnet kan ya. Sebesar B ya. Nah, B-nya itu kan bergantung sama jarak ya. Gitu kan ceritanya ya. Nah, semakin jauh jaraknya, semakin kecil kan ya. Semakin kecil. Jadi artinya medan magnetnya bergantung sama jarak ya. Sehingga nanti kita nggak bisa menggunakan rumus fluk sama dengan B kali A. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena B-nya itu tidak konstan. B bergantung sama jarak ya. Nanti nyarinya gimana? Ya harus pakai integral ya. Integral B kali A. Maaf ya. Sehingga nanti harus kita gunakan integral untuk mencari fluknya itu ya. Dan nanti kalau kita integralkan nanti keluar ini ln ya. Jadi ln ini kenapa? Ya karena integral dari B ini ya ke arah yang menjauhi kawat ini ya. Ya integralnya itu nanti kan keluar ln ya. Jadi sebetulnya fluk 21 ini berasal dari integral BDA ya. Cuma di sini nggak diperlihatkan ya, langsung hasil akhirnya aja. Nanti ini bisa kalian lihat di ini kok, ada contoh di buku ini ya,
di buku diktat ya, di buku paketnya itu ya, ada contoh ininya, contoh perhitungannya ya. Di sini langsung jadi. Ya, sehingga kalau gitu berarti M ini masukkan aja ya. Jadi ini substitusi ke sini kan. Jadi nanti N2 dikali ini dibagi ini I1 gitu. Nanti hasilnya ini nanti ya dimasukkan ke sini nanti. Ya, sehingga nanti kesimpulannya ya. Nanti jadi ini ya. N mu 0 L ya. Karena I2-nya coret ini ya. Dibagi 2pi L ya ini ya. Ini adalah indutansi silang antara kawat lurus ya. Kawat lurus dengan ini ya, loop ya. Loop berbentuk kotak ini ya. Berbentuk kotak yang banyaknya N lilitan. Menjadikan dikali N ini. Kalau cuma satu lilitan ya N-nya 1 gitu. Jadi nanti gini aja M mu 0 I per 2 pi ln A plus B per A. B itu ininya ya, panjang ininya. Nah itu ya. Terus apa lagi? Soal berikutnya lagi ya. Sebuah batang konduktor AB ya. Panjangnya L ini ya. Digerakkan dengan kecepatan V di sekitar kawat lurus sangat panjang yang dialiri arus I seperti pada gambar. Jadi ini ada kawat lurus panjang ya, dialiri arus I ya. Nanti kan menimbulkan medan listrik ya. Maaf kok medan listrik, medan magnet ya. Nanti akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya ya. Nah, lalu ini ada kawat lurus juga ya, bergerak di dalam medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat lurus di atasnya ini ya. Maka nanti pada kawat yang bergerak ini akan timbul GGL. Gitu ceritanya ya. Prosesnya begitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa GGL-nya? Terus pertanyaan selanjutnya adalah mana yang plus, mana yang minus, maksudnya itu gitu ya. Jadi potensial yang besar anggap aja plus ya, potensial yang rendah anggap aja minus. Gitu. Jadi gambarnya seperti itu ya. Jadi di sini kawat ini bergerak di dalam medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat lurus di atasnya karena dialiri listrik loh ya. Itu. Nah ini gambarnya seperti ini ya. Ya, jadi di bawahnya kawat ini timbul silang. Silang ini berarti apa? Medan magnetnya masuk bidang ya, atau masuk kertas. Karena di bawahnya ya. Kita gunakan ini, aturan tangan kanan ya. Aturan tangan kanan ya. Jadi ibu jari ke arah kanan, maka nanti keempat jari ya, di bagian bawahnya kabel akan masuk kertas. Silang-silang ini ya. Nah, lalu ini bergerak ini ya. Ini bergerak di dalam ini medan magnet ya. Kalau kemarin kan kita gunakan rumus BLP gitu ya. B dikalikan L panjangnya ini kalikan B. Nah, sekarang kita nggak boleh gunakan rumus itu. Kenapa? Karena ini B-nya nggak konstan ini ya. B-nya nggak konstan. Kalau kemarin kan B-nya konstan ya, homogen. Kenapa? Karena B ini bergantung sama jarak dari kawat kan. Jadi B yang di sini kuat, tapi semakin ke bawah semakin kecil ya, karena semakin jauh dari sumbernya, yaitu dari ini, dari kawat lurus ini. Kan gitu. Sehingga kita nggak bisa kalikan langsung, nggak bisa kita gunakan BLV ya, tapi harus kita gunakan integral. Jadi nanti integralnya adalah integral BVDL ya, BVDL ya. DL-nya diganti DY, DY itu DL maksudnya karena arah vertikal ini ya. Tidak harus pakai integral, ini integralnya kan. Ya, pakai Y soalnya vertikal ini ya. Yang integralkan dari mana ini kan? Dari D sampai ini. Dari D sampai sini ya. Sampai D plus L ini ya. D. Di sini kan D. Kalau yang bawah kan berarti kan D ditambah L ini kan sampai sini. Jadi sebetulnya rumus yang kemarin harus kita ubah ke bentuk integral ya, karena nggak konstan. Jadi sebetulnya kalau soal-soal seperti ini sebetulnya problemnya di matematika ya, integral gitu ya. Kalau fisikanya ya, prinsip rumus yang kita gunakan kemarin ya. Kalau kawat bergerak dalam medan magnet ya B kali L kali V, itu kalau B-nya konstan kan gitu.
Ya, ini nanti jadi gini ya. Jadi nanti integral dy per y nanti ya. Berarti kan ln nanti ya. Lah ini nanti jadi ln. Ln dari apa? Ya dari d sampai d plus l gitu ya. Nanti nah ini nanti jadi ini. Mu 0 LV dibagi 2pi ya. Ln d plus l dibagi d. Gitu ya. Ya. Ya, B-nya kan dari ini kan, dari kawat lurus ya. Kita tahu kawat lurus apa? Mu 0 I per 2pi A ya. Mu 0 I per 2pi Y. Jaraknya kan Y ini ya. Ya nanti ini ya, jadi nilainya nanti jadi seperti ini nih. Pakai integral. Nah, terus kemudian kalau pertanyaan kedua ya, pertanyaan kedua itu kan tanya mana yang plus, mana yang minus gitu ya. Ya, itu bisa kita gunakan pakai gaya Lorentz juga bisa ya. Jadi kalau kita gunakan gaya Lorentz atau gaya magnet kan, ini ibu jari kita arahkan ke arah kecepatannya. Ya, keempat jari kita arahkan ke medan magnetnya. Medan magnetnya kan masuk kertas. Maka telapak tangan akan ke arah ke atas. Artinya apa? Muatan positif akan mendapat gaya ke atas, sementara yang negatif gayanya ke bawah. Jadi nanti kesimpulannya bagian atas plus, bagian bawah minus ya. Ini bisa kita gunakan itu tadi ya. Pakai gaya Lorentz itu ya. Jadi ibu jari arah geraknya ke kanan, keempat jari arah medan magnetnya masuk kertas, maka nanti telapak tangan kanan ya ke ini ke atas. Nanti ya, jadi ini ya. Jadi ujung atas positif, ujung bawah negatif ya. Karena geraknya ke kanan. Udah itu. Ini apa ini? Kok ada tugas? Kemarin. Oke, ya oke. Saya akan jelaskan ini ya. Jadi ini sih sebetulnya sama kayak soal yang tadi ya. Ya, sama kayak soal yang ini tadi ya. Cuma kalau tadi kan berupa kawat tunggal ya. Ini kawatnya nggak berbentuk kawat tunggal tapi berupa ini kayak loop lah gitu ya, segi 4 ya, loop segi 4 ini. Saya jelaskan dulu ya, loop segi 4 ya. Jadi ada berapa ini? Ada 3 ya. A, B, C. A itu di atas, B, C di bagian bawah ya. Kalau B bergerak ke bawah, C bergerak ke atas di bagian bawahnya itu ya. Nah, yang ditanyakan di sini apa ini pertanyaannya ini? Tanya arah ya. Arah dari GGL-nya. Apakah clockwise atau counter clockwise? Maksudnya itu searah jam atau berlawanan jam. Nah, sebenarnya nanti bisa kita kembangkan dari sini sebetulnya sih untuk menjelaskan dia itu clockwise atau counter clockwise ya. Bisa kita jelaskan dari hasil tadi itu ya. Jadi gini, misalkan kalau yang ini ya, yang kawat A itu ya, yang kawat A ini kan medan magnetnya seperti ini ya. Berarti kan di atas. Kalau di atas itu berarti kan titik ya. Kalau nanti kan di bawahnya ya. Di bawahnya berarti kan silang ya. Soalnya kan seperti itu. Jadi kalau ada kawat lurus, maka nanti medan magnetnya antara atas dan bawah itu berlawanan. Jadi kita bisa gunakan tangan kanan ya. Ibu jari ke arah kanan, arahkan ke 4 jari ya. Kalau kita arahkan ke atasnya kan nanti titik, tapi kalau di bawahnya silang kayak ini loh. Ini kan di bawahnya silang. Nah, ini gini. Karena di atas nah, nanti ini titik ini ya, titik. Nah, titik. Ya, titik itu ya. Nah, maka nanti kalau seperti ini ya, terus geraknya itu ke sana ya. Geraknya kan
gerak dia ke atas gitu ya, gerak dia ke atas. Maka ya yang terjadi kalau ini pakai apa ini? Pakai hukumlan kalau ini ya. Ini penjelasannya pakai hukumlan ini ya. Jadi prinsipnya kalau hukumlan itu kan berlawanan ya. Jadi GGL itu arahnya berlawanan dengan penimbulnya. Coba kita lihat ya, penimbulnya itu kan ini ya, hijau ini loh. Hijau ini kan penimbulnya ya. Ya, jadi hijau ini arahnya berarti apa? Keluar ya, keluar dari kertas karena titik. Kalau kalau silang kan masuk ya, kalau titik ini. Nah, tapi dia geraknya itu ke sana ya, ke atas. Jadi menjauhi apa ini? Menjauhi kawatnya, menjauhi kabelnya ya. Padahal kalian tahu kalau semakin ke atas kan semakin kecil ya medan magnetnya, gitu kan? Kenapa? Karena semakin jauh ya. Semakin jauh dari sumbernya maka medan magnetnya semakin kecil. Jadi nanti arah GGL itu berupaya untuk memperbesar gitu ya. Jadi kalau penimbulnya itu mengecil maka nanti arah GGL akan memperbesar. Makanya nanti arahnya kan ini kan, yang warna merah ini loh, kan searah gitu ya. Kenapa kok searah? Ya untuk supaya apa? Memperbesar medan magnetnya. Jadi kan dia semakin menjauh berarti apa? Medan magnetnya makin lama makin kecil karena semakin jauh kan. Berarti makin kecil, maka nanti GGL akan berupaya untuk sebaliknya. Jadi kalau mengecil dia akan memperbesar ya, makanya. Jadi arahnya itu ke sini. Sehingga kalau kalau kita gunakan aturan tangan kanan ya, pakai hukum ampere itu ya, maka nanti putarannya naik jadi ini. Karena apa yang merah ini loh, harus merah ini ya. Harus merah ini kan harus menghasilkan medan magnet yang arahnya merah ini. Merah ini medan magnetnya kan arahnya kan masuk. Oh kok masuk? Titik ya, titik berarti keluar ya. Keluar apa ini? Keluar kertas ya. Jadi arahkan ibu jari ke arah mana ya supaya keempat jarinya itu keluar kertas ya, nanti jadi seperti ini nanti. Kalau kita gunakan tangan kanan ya. Nah, jadi nanti yang terjadi ini dia adalah perlawanan jam. Ya. Muternya kan ini, muternya gini, merah dulu. Ini ya perlawanan jam ini ya. Itu yang di atas ya. Kemudian kalau yang di bawah, yang B. Yang di B kan karena di bawah silang dia ya. Nah, ini kan silang. Sama seperti ini, dia menjauh ya. Kasusnya sama ini. Menjauh dari kawat. Maka nanti yang terjadi medan magnet ini akan mengecil ya. Maka nanti GGL-nya jadi ini. Jadi masuk ya. Masuk ke sama seperti di atas. Cuma bedanya atas itu kan medan magnetnya kan titik. Titik itu berarti keluar ya. Kalau ini masuk ya. Jadi kasus B ini sama seperti kasus atas, cuma arahnya aja yang berbeda, arah medan magnetnya. Kalau yang ada di itu kan medan magnetnya itu arahnya itu keluar kertas, kalau ini silang berarti apa? Masuk kertas. Jadi nanti kalau seperti ini, nanti kalau kita gunakan aturan tangan kanan nanti jadi gini nanti kayaknya. Nah, jadinya apa nih? Searah jam ya. Karena arah medan magnetnya masuk kertas. Kalau tadi kan keluar kertas ya. Kalau keluar kertas tadi kan medan magnetnya kan berlawanan jam. Berhubung ini masuk kertas maka arah arusnya nanti jadinya searah jam. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang C. Kalau yang C itu sama kayak B, cuma arah geraknya itu yang berlawanan. Ya, jadi artinya kan dia mengarah ke yang apa? Makin besar karena semakin mendekat ya. Dia kan mendekati kawatnya. Jadi makin lama medan magnetnya makin kuat. Maka nanti GGL-nya akan menguranginya ya. Dengan cara melawan arah sumbernya ya. Arah sumbernya kan silang ini ya. Karena dia mendekat makin lama makin besar, maka dia melawannya supaya apa? Mengecil gitu ya, yaitu pakai titik ya. Ya, jadi gitu bedanya ya. Karena titik, maka nanti arah arusnya harus melawan jam ya. Melawan jam karena titik kan. Kalau jadi kan silang ya. Jadi artinya kawat C ini nanti arah arusnya ya sama seperti yang di kawat A ya. Nah itu penjelasannya begitu ya.
Terus berikutnya ya. Nah, masih ada 2 nomor lagi nih ya. 2 soal lagi nih. Berikutnya ini ya. Yaitu sebuah cincin berjari-jari 2 cm ditempatkan tegak lurus medan magnet B ya. Yang besarnya berubah-ubah menurut persamaan. Jika jadi ini sama seperti percobaannya Faraday ya, cuma di sini kan dia nggak berupa kumparan tapi berupa lingkaran ya. Jadi nggak kumparan tapi lingkaran ini ya. Lingkarannya kan berupa ini tadi cincin tadi ya. Ya jadi kayaknya ya tadi ND plug per DT ya. N-nya nanti 1 kan karena lingkaran. Lingkaran itu kan 1 ya. Kalau kumparan atau selenoid kan ada banyak 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 apa itu? Banyak gulungan. Kalau lingkaran berarti kan 1 gulungan. Jadi N-nya 1 gitu. Jadi nanti fluknya kan B kali A, A-nya kan konstan ya. A itu kan luas lingkarannya ya. Jadi yang berubah itu B-nya. B-nya ini kan berubah ini. 2T. Jadi berubahnya itu 2T. Jadi apa? Makin lama makin besar ya, karena 2T. Jadi maksudnya itu, kalau T-nya 0 kan dia 2. Kalau T-nya 1 kan dia... maaf. Kalau T-nya 0 kan dia 0. Kalau T-nya 1, 2. Kalau T-nya 2, 4 kan soalnya dikali kan. Jadi makin lama makin besar. Jadi nanti jadi ini, dBA per DT nanti A-nya kan keluar. A-nya kan konstan, yaitu apa? Luas lingkarannya. Nanti jadi dB per DT, jadi nanti turunan dari B ya. B-nya kan 2T, jadi ini turunan 2T. Turunan 2T kan 2 ya. Jadi nanti sama dengan 2A ya. Ya, 2A gitu kan. A-nya kan PR kuadrat. Hanya PR kuadrat, R-nya berapa tadi? 2 cm ya. 2 cm kuadrat. Jadi 2 kali 10 minus 2 kuadrat ya. Ya, nanti sama dengan ini 2,512 milivolt minus. Minus itu berlawanan maksudnya ya. Jadi tanpa disebutkan enggak apa-apa, enggak usah disebutkan minusnya juga enggak apa-apa kan. Cuma tanya nilai ya. Kalau minus kan arah itu. Kalau tanya berapa arusnya ya, tinggal kita bagi dengan hambatannya. Tadi hambatan lingkarannya berapa ya? Hambatan lingkarannya tadi berapa? 0,1 ohm. Ya kita bagi dengan 0,1 ohm ini 0,1 ya. Jadi nanti ketemu ini ya. 25 miliampere ya. Nah, ini kan nggak perlu ditulis minusnya kan. Nah, masih ada pertanyaan lagi ya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Besar dan arah. Nah, besar sudah ya. Sekarang arahnya ya. Besarnya udah tahu. Besarnya ini berapa? 25 miliampere ya, sekitar itu. Sekarang kalau tanya apa arahnya? Ya, katakanlah misalkan arahnya itu katakanlah arahnya ke atas gitu ya. Arah sumbernya ke atas ya. Tadi kan saya katakan, makin lama kan B-nya makin besar ya, soalnya 2T. 2T itu berarti kan semakin besar T-nya kan semakin besar B-nya ya. Ya, soalnya 2T ya. Sebanding gitu ya. 2T. Makin besar, maka nanti induksinya harus melawan pertambahannya ya. Ya, jadi kalau dia mengecil akan menambah, artinya searah, tapi kalau dia membesar dia akan berlawanan arah untuk mengecilkannya nanti gini. Jadi kalau B ke atas maka induksinya harus ke bawah untuk mengurangi pembesarannya B ini tadi. Nah, kalau ini kita gunakan ini pakai aturan tangan kanan ya. Jadi ini kan arah ininya, arah medan magnetnya ya ke bawah, maka nanti arah arusnya seperti ini nanti ya. Jadi arahkan ibu jari ke arah arus. Lah 4 jarinya itu arahnya ke bawah ini. Jadi kalau 4 jari arahnya ke bawah, nanti arusnya kan arah ke sini, ibu jarinya ini ya. Jadi ibu jarinya muter begini nih ya. Atau dengan kata lain dia searah jam ini ya, muter begini nanti. Nah, itu yang terjadi. Ya. Arah. Kemudian ini yang terakhir ini ya. Ini soal yang terakhir ini ya. Soal yang terakhir ini
tanya apa ini? Carilah arus dalam resistor. Nah, ini hari ini dua ini ya. Dua kumparan ini ya. Kumparan satu dialiri air, dialiri listrik. Kumparan dua nanti timbul GGL ya. Kalau dihubungkan dengan resistor nanti timbul arus. Ya, karena dihubungkan resistor ya. Jadi pada saat saklar ditutup, setelah saklar ditutup berapa menit pada saat saklar dibuka. Ya nanti bisa kita lihat, ya intinya sih arus ya timbul pada saat saklar ditutup dan saat saklar dibuka kan gitu ya. Kalau sudah nutup ya tidak ada kan, tidak ada perubahan medan magnet ya. Ini yang pertama pada saat saklar ditutup lah nanti kan. Ya kalau seperti ini kan nanti kita lihat ya. Kalau lihat bentuk gulungannya kan gini ya, berarti nanti medan magnetnya kan arahnya ke kanan. Kalau lihat seperti ini ya, harusnya kan ini ya. Harus kan ini dari apa ini? Dari plus minus terus masuk sini ya, terus muter gini kan. Nah, jadi arahkan ibu jari ke arah putarannya gulungan kawat ini ya. Maka nanti keempat jari tangan kanan ya ke arah ini, ke arah kanan. Ya, dia membesar. Kenapa? Karena kan dari ditutup, dari apa? Dari nggak ada magnet menjadi ada magnet ya, jadi membesar. Maka induksi akan melawannya karena terjadi pembesaran ke arah sana ya. Sehingga kalau seperti ini, ya kalau gulungannya seperti ini nanti ya, nanti kan ya nanti yang terjadi gulungannya nanti ya nah, arahnya nanti seperti ini ya. Pokoknya gini aja lah. Ikuti pakai aturan tangan kanan itu ya. Ya, nanti arahnya itu. Jadi ya dengan warna merah ini ya. Kemudian kalau yang B setelah saklar ditutup, ya nggak ada arus kan, nggak ada perubahan medan magnet kan. Itu kata Faraday yang kita bahas minggu lalu ya. Nah sekarang kalau ditutup ya nanti terjadi sebaliknya nanti ya. Kok ditutup dibuka maksud saya ya. Jadi ketika dibuka kan medan magnetnya kan berkurang ya dari karena begitu dibuka medan magnetnya kan hilang ya dari ada medan magnet. Maka nanti di sini akan arahnya searah lah ini kan. Kenapa? Karena ini mau lenyap ini ya. Maka dia akan membesarkannya ya. Jadi searah. Sehingga kalau seperti itu arahnya jadi sebaliknya. Jadi kalau kalau tadi kan arah maaf. Kalau tadi kan arah induksinya kan seperti ini ya. Ini ya. Ketika saklar ditutup, kalau setelah dibuka nanti jadinya seperti ini. Nah, selama saklar ditutup ya nggak ada karena nggak ada perubahan, nggak ada arus karena nggak ada perubahan medan magnet. Ya, gitu ya. Intinya begitu ya. Ya, itu materi ini ya, materi untuk hari ini ya tentang apa? Induktor ya, beserta contoh-contohnya. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Ada yang tidak jelas barangkali. Meskipun nanti saya share juga ya ininya ya Pak ini. Rekamannya ya. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Cukup, Pak. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.